Bab 334. Tidak ada tempat yang bisa dikunjungi. Lebih baik tidak pernah diadopsi olehmu. Setelah mengatakan ini, Claire Sen menarik tangan Ibu Sen dari pundaknya, mundur beberapa langkah, dan menjaga jarak dari Ibu Sen. Konyol. Sebelum melangkah ke rumah ini, aku masih memiliki sedikit harapan yang tersisa. Aku harap ibuku akan mengatakan sesuatu untuk mempertahankanku, bahkan jika menipuku, aku akan merasa sangat hangat, tapi ibuku tidak hanya tidak mengucapkan kata-kata untuk mempertahankanku, bahkan menyuruhku memberikan identitasku pada adik. Aku memang tidak suka kemuliaan dan kekayaan ini. Yang lebih aku perhatikan adalah kasih sayang keluarga. Jika tidak, aku tidak akan mendengarkan kata-kata ibu untuk menggantikan Caroline untuk menikah dengan keluarga Ye. Yang ibu katakan benar, ibu telah membesarkanku dan memiliki kredit, tapi juga mengambil banyak keuntungan dariku pada saat yang sama, bukan? Claire Sen penuh dengan air mata kristal telah memenuhi matanya, tetapi dia keras kepala dan tidak membiarkan air mata jatuh, menggigit bibir bawahnya untuk menahannya. Aku tidak mendapatkan kata setelah perceraianku dan perintah dingin mengirimku ke rumah Ye. Ibu pikir aku telah menjalani kehidupan yang baik di sana. Jika ibu benar-benar berpikir bahwa ini adalah kehidupan yang baik, mengapa tidak membiarkan Caroline pergi? Bukannya ibu berpikir bahwa objek pernikahan adalah orang cacat karena takut putri kandung Anda akan melangkah ke lubang api, jadi ibu mendorongku ke dalamnya. Jika demikian, bukankah aku telah membalas kebaikan ibu dalam mengasuh aku dan telah melewati kebaikan yang seharusnya diterima? Tidak. Ibu Sen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak lewat, Claire Sen. Jangan berharap ingin menyingkirkan diri dari keluarga Sen. Tidak peduli apa kamu adalah anak yang saya besarkan atau tidak, tugasmu melakukan apa yang saya inginkan. Apa yang terjadi dengan menggantikan adikmu untuk pergi menikah? Kamu adalah wanita yang sudah bercerai sekali, siapa yang menginginkanmu lagi? Jika bukan karena keluarga Sen, kamu tidak akan menjadi apa-apa, dan jika kamu tidak menggantikan Caroline Sen, kamu tidak akan menjadi nyonya muda keluarga Ye. Kalau begitu aku tidak menginginkan gelar nyonya muda keluarga Ye. Claire Sen juga menjawab dengan keras, apakah menurutmu aku menginginkannya? Mengapa menurutmu gelar itu bagus? Aku juga harus merasa bagus. Setelah aku menikahi keluarga Ye, apakah kalian pernah menanyakan kondisiku? Selama bertahun-tahun aku menganggap diriku sebagai putri keluarga Sen. Semua yang aku lakukan adalah karena aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Jadi meskipun itu tidak adil, aku akan menanggung semua keluhan dan setuju untuk melakukannya. Tapi aku akhirnya mengerti hari ini. Ibuku masih memanfaatkanku sampai sekarang. Ibu hanya ingin memeras manfaat dariku. Ketika aku tidak berguna lagi, kamu akan menendangku tanpa ragu. Memanfaatkan apa? Bukankah kamu yang tidak menginginkan kemegahan dan kekayaan ini? Kenapa tidak bisa memberikannya pada adikmu? Apakah dia harus memberikan kepada orang lain apa yang tidak dia inginkan? Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Claire Sen tiba-tiba mencibir, seperti yang kamu katakan, itu adalah identitas keluarga Nona Han, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar milikku, dan aku pantas mendapatkannya. Mendengarnya, Ibu Sen terkejut. Kamu menginginkannya? Claire Sen tidak berbicara lagi, tetapi matanya menjadi jauh lebih dingin, dan temperamen di tubuhnya tidak lagi seperti sebelumnya. Awalnya, dia datang dengan harapan, tetapi sekarang harapan kecilnya telah menghilang, tidak perlu tinggal di sini lagi. Memikirkan hal ini, Claire Sen berbalik dan berjalan keluar. Melihat bahwa dia akan pergi, ekspresi Ibu Sen berubah dan dia menjadi cemas di dalam hatinya. Dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangannya, mau kemana? Mendengar, hati Claire Sen bergerak. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Ibu Sen berkata, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus mengingat kebaikanku saat mengasuhmu. Sejujurnya, saya berutang banyak hutang judi. Sekarang kamu adalah nona besar dari keluarga Han,
bahkan jika melihat kontribusi di masa lalu juga harus memberi ibu kompensasi, kan? Kali ini dia benar-benar putus asa. Claire Sen tersenyum tipis, tidak ada cahaya di matanya. Aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ketika Ibu Sen mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, itu benar, bagaimanapun juga, ibu telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kalau begitu kembali lebih awal dan berhati-hati di jalan. Dia tidak melihat ekspresi di wajah Claire Sen, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Claire Sen. Atau mungkin dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Claire Sen. Singkatnya, ketika Claire Sen berjalan keluar dari pintu, dia merasa kedinginan, angin malam yang dingin meniup rambutnya yang panjang. Claire Sen berhenti dan mengulurkan tangannya untuk memeluk lengannya. Dingin sekali. Sebelum musim dingin tahun ini, dia sudah merasa sangat kedinginan. Di mana-mana dingin, tidak. Sedikit hangat sama sekali. Ketika dia sampai di persimpangan, Claire Sen menemukan bahwa mobil keluarga Han masih diparkir di sana. Dia berdiri diam dan memperhatikan. Setelah beberapa saat, pintu mobil terbuka dan paman pengemudi berlari ke arahnya. Nona sudah keluar, aku akan mengirimmu kembali. Kembali kemana? Claire Sen bertanya tanpa sadar. Sopir itu tersenyum lembut, Tuan memerintahkan, Nona bisa pulang kapan saja. Jika tidak mau, maka saya juga bisa mengirim Nona ke tempat yang Anda inginkan. Tempat yang ingin dia pergi. Kemana dia bisa pergi selain kita sekarang? Ini benar-benar konyol, dia adalah wanita yang sudah menikah. Tidak peduli apakah rumah mertua atau ibunya, dia juga tidak bisa kembali. Tidak. Dia sekarang bukan wanita yang sudah menikah. Golden Ye telah memberinya kontrak perceraian. Mulai sekarang, dia akan menjadi wanita yang telah bercerai 2 kali. Dia benar-benar sangat naif. Ketika Golden Ye memperlakukannya sebagai barang bekas, dia seharusnya sudah melihat statusnya sendiri. Tetapi sayangnya dia masih bermimpi akan sesuatu yang mustahil, berpikir bahwa dia bisa bahagia dengan Golden Ye. Siapa tahu pada akhirnya itu masih menjadi mimpi besar. Kemana dia bisa pergi? Claire Sen mengangkat matanya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu mau kemana. Paman pengemudi memandangnya sejenak, dan tiba-tiba berkata, Nona, mari kita masuk ke mobil dulu, aku akan mengirim Anda kembali. Claire Sen berdiri di sana untuk waktu yang lama dan mengikutinya ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Claire Sen tiba-tiba berkata, kirimkan aku ke hotel. Dia tidak ingin mengganggu kita lagi, keluarga Han sekarang bukan tempat yang ingin dia kunjungi. Dia belum menerima kebenaran di dalam hatinya, dia perlu menemukan tempat yang tenang untuk tinggal sendiri. Sopir itu ragu-ragu, dan akhirnya mendengarkannya dan mengirim Claire Sen ke hotel. Claire Sen membawa kartu identitasnya, tetapi tidak ada pakaian. Setelah meminta maaf kepada pengemudi, dia pergi untuk memesan kamar sendirian. Sopir mengawasinya memasuki lift, lalu pergi ke pintu untuk memanggil Andri Han. Tuan, Nona memintaku untuk mengirimnya ke hotel. Baik. Saya akan mengirim seseorang untuk mengikutinya untuk memastikan keselamatannya. Baik Tuan, saya akan mengirimkan lokasinya ke telepon Anda. Bersambung.